Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Kita kali ini akan kita akan melanjutkan yang kemarin. Dan kali ini kita akan langsung bahas tentang doa yang tidak atau belum terkabulkan. Ya. Jadi, kita dalam berdoa jangan pantang menyerah. Ya. Jangan pantang menyerah. Harus terus berdoa, harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu memohon kepada Allah. Jangan jadi hamba yang sombong, jangan jadi hamba yang seakan-akan punya kuasa atas segalanya. Ingat, kita ini hanya manusia biasa. Manusia yang teramat kecil di hadapan Tuhannya. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Oke, dalam melaksanakan doa ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab mengapa doa seseorang tidak atau belum dikabulkan. Oke, yang pertama itu ditunda untuk lain waktu doa kita. Lalu yang kedua, ditangguhkan pengabulannya di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk yang lain. Lalu yang ketiga, jika dikabulkan akan berakibat tidak baik bagi pemohon. Itu ya. Lanjut, waktu-waktu yang lebih utama untuk berdoa. Ya. Yang pertama itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah pada bulan suci Ramadan. Terutama pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan yang terdapat di bulan suci Ramadan. Nah, di situ ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Yang B, pada waktu wukuf di Arafah ketika menunaikan ibadah haji. Lalu yang C, pada hari Jumat atau waktu antara dua khutbah. Nah, waktu di antara dua khutbah. Jadi tengah-tengahnya tuh. Tengah-tengahnya dua khutbah. Khutbah pertama kan kalau sholat Jumat itu di khutbah pertama selesai, terus khatib duduk di mimbar. Nah, waktu itu yang mustajab untuk kita berdoa. Waktu menunggu khutbah kedua dilantangkan oleh khatib. Ya, waktu yang sebentar itu justru itu waktu yang mustajab. Gitu. Jadi untuk anak-anakku yang laki-laki yang sholat Jumat, kalau ingin meminta kepada Allah dan ingin langsung dikabulkan, berdoalah di waktu itu. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Yang D, pada waktu seseorang sedang puasa. Lalu yang E, ada ketika turun hujan. Nah, ini juga ini. Jadi ketika hujan turun, kalian banyak-banyak berdoa kepada Allah. Nah, ketika turun hujan. Lalu yang F, sebelum dan sesudah. Lalu yang G, sesudah sholat 5 waktu. Nah, itu memang wajib untuk berdoa. Lalu yang H, di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam terakhir itu di antara jam 12 sampai jam 3 sore. Ya. Lanjut, di antara azan dan iqamah. Nah, lalu selanjutnya ketika i'tidal yang akhir dalam sholat, lalu ketika sujud dalam sholat, setelah itu ketika khatam atau tamat membaca Al-Quran. Nah, ayo, di sini siapa yang belum khatam baca Qurannya?
usahakan untuk bulan suci Ramadan sebentar lagi akan tiba. Nah, di bulan suci Ramadan ini kalian usahakan untuk menghatamkan Al-Quran karena pahalanya sangat besar. Itu ya. Oke, lanjut. Sepanjang malam, utama sekali sepertiga yang akhir, waktu sahur. Lalu selanjutnya sepanjang hari Jumat, karena mengharap berjumpa dengan atau berjumpa diijabah doanya. Yang terletak antara terbit fajar hingga terbenam matahari, nah itu pada hari Jumat, terutama antara dua khutbah yang tadi antara dua khutbah. Lalu selanjutnya antara zuhur dan asar, zuhur dengan asar, dan antara asar dengan maghrib. Lalu yang selanjutnya pada saat kritis atau genting, lalu pada saat teraniaya. Nah ini pada saat teraniaya, karena doa orang yang teraniaya itu selalu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya ada pada waktu minum air zam-zam. Nah jadi kalau saudara kalian atau siapanya kalian, keluarga kalian pulang dari Mekah, pulang dari Arab Saudi, ya, dari Mekah Al-Mukarramah, bawa air zam-zam. Ketika kalian dikasih air zam-zamnya, jangan lupa didoakan air zam-zamnya. Kalian berdoa, semoga setelah saya minum air zam-zam ini, otak saya akan pintar, terus diberikan kesehatan. Pokoknya doa-doa kalian, ya. Lanjut, tempat-tempat yang baik untuk berdoa. Yang pertama itu ketika melihat Ka'bah, lalu yang kedua ketika melihat Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu yang ketiga di tempat dan dikala melakukan tawaf, lalu yang keempat di sisi Mu'tazam dalam Ka'bah, lalu yang E di sisi sumber Zam-Zam, lalu yang F di belakang makam Ibrahim, lalu yang G di atas bukit Safa dan Marwah, lalu yang H di Arafah di Musdalifah, di Mina, dan di sisi Jamarat yang 3. Ini semuanya berada di Arab ya, berada di Mekah Al-Mukarramah. Semoga kita bisa untuk ke sana. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut, zikir dan doa sesudah sholat. Nah, bacaan zikir sesudah sholat disebut juga dengan istilah wirid. Itu bacaan-bacaan yang dibaca setiap hari. Adapun urutan bacaan zikir atau wirid sesudah sholat 5 waktu sebagai berikut. Membaca syahadat sambil mengusapkan tangan kanan pada wajah setelah mengucapkan salam yang kedua. Lalu selanjutnya membaca istighfar. Setelah itu bacaan tahlil. Lalu kalian bisa selanjutnya bacaannya itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa dakhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ihram. Lalu lanjut ke bacaan berikutnya. Terus kalian bisa baca di situ ya, cukup panjang. Nah itu, lanjut ya. Kita lanjut ke fungsi zikir dan doa dalam kehidupan. Nah, orang yang baik dan benar perlu permulaan yang baik dan benar pula. Permulaan yang baik dan benar membutuhkan keikhlasan. Nah, dalam berdoa juga kita harus ikhlas. Tidak boleh mengharapkan yang lebih. Itu ya. Kita lanjut di sini. Zikir dan doa merupakan salah satu manifestasi peribadatan dan ketaatan manusia kepada Tuhannya. Dengan berzikir kita berusaha untuk taqarrub ilallah, mendekat padanya, serta agar selalu merasa diawasi olehnya, dan hasilnya adalah ketenangan batin. Dengan zikir juga kita bisa menjaga kesinambungan dan keselarasan perspektif agama sesuai dengan jiwa rohani masyarakat modern yang cenderung terhadap ajaran agama. Manusia diciptakan dari dua komponen, rohani dan jasmani. Keduanya mempunyai karakteristik masing-masing sebagai makhluk Allah lainnya. Nah, kalian bisa baca di situ ya. Di buku kalian bisa baca halaman 65. Oke. Baik, untuk bab 4 ini saya rasa cukup. Oke, bab 4 ini saya rasa cukup. Jadi kita tugasnya baik, ini ulangan. Bukan tugas ya, ini adalah ulangan.
ulangan. Oke, nomor 1. Nomor 1 kita. Oke. Kata zikir berasal dari kata apa? Kata zikir berasal dari kata apa? Ya. Itu yang pertama. Nomor 2. Zikir menurut istilah adalah apa? Yang kedua, zikir menurut istilah itu apa? Ya. Lanjut nomor 3. Doa menurut bahasa adalah. Nomor 3. Doa menurut bahasa adalah. Oke. Lanjut nomor 4. Doa menurut istilah apa? Ya. Doa menurut istilah adalah. Nah, gitu aja. Doa menurut istilah adalah. Lanjut nomor selanjutnya. Sebutkan manfaat dari zikir dan doa. Sebutkan dan jelaskan manfaat dari zikir dan doa. Lanjut. Sebutkan nomor selanjutnya. Ya, nomor selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan tata cara zikir dan berdoa. Ya. Lanjut. Lanjut. Nomor selanjutnya. Apa yang menyebabkan doa dari seorang hamba Allah belum terkabulkan? Ya. Apa penyebab dari doa dari hamba Allah yang belum terkabulkan? Lanjut. Nomor selanjutnya. Waktu-waktu yang lebih utama untuk berdoa adalah kapan? Atau enggak gini aja, kapan waktu-waktu yang lebih utama untuk berdoa? Sebutkan dan jelaskan kapan waktu-waktu yang lebih utama untuk berdoa. Ya. Lanjutnya, jelaskan secara singkat tata cara zikir dan doa sesudah sholat. Jelaskan secara singkat tata cara zikir dan doa sesudah sholat. Oke. Nomor terakhir, sebutkan dan jelaskan fungsi zikir dan doa dalam kehidupan secara singkat. Oke. Jelaskan secara singkat fungsi zikir dan doa dalam kehidupan. Baik, ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berarti besok adalah bab 5. Kita akan membahas bab 5 besok tentang meraih hikmat dengan mengagungkan Jumat. Oke. Sekian dari saya. Jangan lupa dikerjakan karena ini ulangan. Jadi tidak ada yang namanya mengumpulkan terlalu lama. Ya. Pokoknya lewat dari hari Jumat saya nyatakan tidak mengerjakan. Ya. Lewat dari hari Jumat saya nyatakan tidak mengerjakan. Lewat dari hari Jumat jam 12 malam saya nyatakan tidak mengerjakan sekali lagi. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.